Om Swastiastu. Nama saya Gusti Ayu Marwita Dewi. Saya berasal dari kelas 3B3, NIM 201921402222. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kegiatan ekspor dan impor terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, saya akan menyebutkan rumusan masalah yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, bagaimana kegiatan ekspor impor dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang kedua, kebijakan apa saja yang dapat diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor impor bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, apa saja manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Dan terakhir adalah apa saja tujuan dari kegiatan ekspor dan impor. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu pengaruh ekspor dan impor terhadap perekonomian Indonesia. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya adalah dalam proses perdagangan. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Saya akan mengambil contoh pada tahun 2008. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari-Oktober 2008 mencapai USD 118,43 miliar atau meningkat 26,92% dibanding periode yang sama pada tahun 2007. Sementara ekspor non-migas mencapai USD 92,26 miliar atau meningkat 21,63%. Sementara itu, menurut sektor ekspor, hasil pertanian, industri, serta hasil tambang dan lainnya pada periode tersebut meningkat, masing-masing 36,65%, 21,04%, dan 21,57% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku atau penolong selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, yaitu masing-masing dari 6,77% dan 75,65% menjadi 5,99% dan 74,89%. Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58% menjadi 19,12%. Yang kedua, ada kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan impor di Indonesia. Beberapa ekonom menyebutkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan ekonomi. Pasar internasional juga sedang menunjukkan pemulihan dengan kemampuan pasar yang berpotensi menyerap pasokan produk industri nasional. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang telah diupayakan oleh pemerintah diantaranya yang pertama ada tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Misalnya tarif 25% atas mobil yang diimpor. Kedua ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga ada pembatasan impor. Pembatasan impor atau impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Keempat ada pengekangan ekspor sukarela. Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela atau voluntary export restraint, yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela atau voluntary restraint agreement. FAIR adalah suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Yang kelima ada persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal atau local content requirement merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik seperti kuota impor minyak AS di tahun 1960-an, dalam kasus lain persyaratan ditetapkan dalam nilai yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestik. Yang ketiga, manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor memberikan banyak manfaat bagi negara yang terlibat. Menambah devisa negara. Devisa merupakan aset penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk lokal. Kegiatan ekspor sangat berperan dalam memasarkan produk dalam negeri ke luar negeri.
Memperluas lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang luas sangat penting dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan beban tanggungan negara. Meningkatkan hubungan kerjasama antar negara perdagangan. Hubungan kerjasama ini terjalin karena peran penting masing-masing negara terhadap ketersediaan kebutuhan material atau jasa masing-masing negara. Yang terakhir, tujuan dari kegiatan ekspor dan impor. Secara umum, tujuan dilakukannya kegiatan ekspor-impor adalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menambah devisa negara dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera. Berikut ini tujuan dilakukannya kegiatan ekspor, yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, untuk memperoleh laba berupa devisa, untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Kesimpulan dari presentasi hari ini. Sejak tahun 1987, ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non-migas, di mana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dari kegiatan ekspor-impor, di mana masyarakat dan perekonomian negara menjadi lebih stabil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan Om Santi Om.